Shalom alihim bisem Yesua ha Masiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Bapak Ibu Saudara, dalam bingkai Indonesia Pancasila kami selalu kembali mengingatkan ya Bapak Ibu Saudara, di bumi Indonesia yang ada Pancasila ya, sesama umat beragama itu harus toleransi, menghargai, menghormati, meskipun keyakinan itu beda. Yang beda katakan beda, jangan disama-samakan. Kepada di luar keyakinan kita harus toleransi. Kepada intern suatu keyakinan, kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang ngaku-ngaku padahal tidak benar, boleh kita tegur dengan keras untuk diluruskan supaya kembali kepada keyakinan intern kita yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, bahasa gampangnya begini, kami orang Kristen kepada umat lain di luar Kristen toleransi, harus. Tetapi kepada intern yang ngaku-ngaku Kristen, harus kita tegur dengan sangat keras. Seperti itu maksudnya. Baik Bapak Ibu Saudara, tema kita kali ini adalah buktikan Allah itu ada, bukan fiktif. Saudara, ada 4.300 agama di dunia saat ini. Semuanya mengaku, mengklaim punya sesembahan agung yaitu Allah dan punya sang pencipta yaitu Tuhan. Jadi semua agama itu punya Allah, punya Tuhan. Soal Allahnya seperti apa, Tuhannya seperti apa itu masing-masing. Tetapi semua penganut agama itu menyembah Allah, yang menyembah sesembahan agung yang disembah. Itu disebut Allah. Lalu mempunyai sang pencipta, apapun versinya, apapun namanya. Ya, seperti itu. Nah, tugas kita adalah membuktikan bahwa Allah dan Tuhan yang kita imani itu memang ada, bukan fiktif. Ya, saudara-saudara ya. Yaitu tidak mudah ya. Baik, saya sebagai pendeta yaitu saya akan bercerita tentang Kristen. Kan itu tunjukkan bahwa Allahmu itu ada, bukan fiktif gitu. Eksis yaitu tidak fiktif. Nomor 1, Allah itu harus yang awal yang akhir. Ini bukan perkara mudah loh. Sebelum segala sesuatu ada harus ada Allah. Tidak kok siapa yang menciptakan Allah? Ya Allah tidak diciptakan. Allah ada dengan sendirinya karena Allah itu yang awal yang akhir ya. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada ya. Mari kita lihat ya. Perkataan Yesus, nah ini dia. Kenapa orang Kristen itu berani menerima tantangan, tunjukkan kalau Allahmu itu ada. Ini perkataan Yesus, nggak sembarangan. Ya, Yesus berkata, Aku Alfa Omega. Yesus tidak pernah berkata dia Alfa Omega atau Yahweh Alfa Omega atau Bapa Alfa Omega. Yesus berkata, Aku Alfa Omega. Ya, Wahyu 21 ayat 6 ya. Ya, tidak ada di jagat raya ini ada Allah lain yang berani berkata, Aku Alfa Omega. Nggak ada selain Yesus. Ya, Allah yang esa, juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus ya, dari awal sampai akhir, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Jadi Allah itu harus yang awal yang akhir. Tidak bisa Allah kok tidak berawal tidak berakhir, tidak bisa. Oke, Pak, ini belum pembuktian yang yang real Pak, itu baru berteori. Alfa Omega itu
berteori ya toh. Ya, itu pun tidak ada yang bisa membuktikan Allah lain ya toh. Hanya soal alfa omega saja belum bisa membuktikan Allah lain selain Yesus. Nomor dua, Allah dan Tuhan itu harus satu roh dan satu nama. Allah harus Tuhan harus sama. Satu roh, satu nama. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Satu roh, R-nya huruf besar. Roma 16 ayat 25 sampai 27 bahwa eksistensi Allah, nama Allah itu didiamkan berabad-abad ya. Sampai nanti dinyatakan ketika Yesus sudah lahir, yaitu nama Allah itu Yesus ya. Tuhan dan Allah itu satu roh dan satu nama ya. Yaitu Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, "Aku Tuhan Allah." Nah, kalau Anda sedang mencari-cari Tuhan Allah itu siapa sih Pak? Perkataan langsung Yesus, nggak sembarangan. Aku Tuhan Allah. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Firmanku berarti aku itu Tuhan Allah. Ya, itu perkataan langsung dari Yesus. Itu bukti bahwa Yesus itu memang Allah yang eksis, bisa dibuktikan ya. Ya, tidak pernah ada di jagat raya ini ada Allah yang punya nama selain Allahnya orang Kristen, yaitu Yesus. Catat baik-baik, di jagat raya ini tidak ada Allah yang punya nama. Pak, kalau gelar gimana? Gelar banyak. Semua Allah punya gelar, tapi yang punya nama tidak ada selain Yesus Kristus. Pak, bagaimana dengan Katolik dan Protestan, Pak? Bukankah mereka juga ngaku-ngaku Kristen ya? Ya, Katolik dan Protestan itu 100% bukan Kristen sebab Allahnya tidak punya nama. Kalau Kristen Allahnya harus punya nama Yesus dong. 1 Petrus 4 ayat 16. Oke Pak, sudah makin real ini ya toh, bisa membuktikan Allah itu ada ya, bukan fiktif. Nah, ini dia nomor 3, harus bisa menjadi manusia. Yesus itu sebagai Allah ya, bisa dibuktikan karena pernah menjadi manusia dulu ya. Dulu pernah jadi manusia, sekarang udah enggak. Kalau Allahmu benar-benar ada dan bukan fiktif ya, apakah bisa Allahmu ini pernah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14, Yesaya 43 ayat 10 ya. Allah dibentuk ya, firman menjadi manusia. Jadi Allah itu pernah menjadi manusia. Satu-satunya bukti paling valid bahwa Allah itu ada, Allah ini bisa jadi manusia. Ya. Kalau Allahmu benar-benar ada dan bukan fiktif, apakah pernah bisa menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Ya, Allah menjadi manusia. Ya, Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk sehingga gelarnya komplit. Yesus itu gelarnya komplit loh ya, yang sering diolok-olok ya. Tuhan iya ya, Allah iya ya, guru iya, Tuan iya, raja iya, nabi iya. Tidak pernah ada di jagat raya ini ada Allah yang bisa membuktikan kalau dia ada, bukan fiktif, yaitu bisa menjadi manusia ya. Hanya Yesus yang itu ya. Nah, dari tiga hal itu ya, harus Alfa Omega, harus punya nama, dan harus bisa menjadi manusia. Itu bukti bahwa Allah itu ada, bukan fiktif. Satu-satunya Allah yang bisa dibuktikan bahwa ada itu Yesus. Tuhan Allah itu Yesus. Nah ini diangkat jadi Allah tapi tidak bisa dibuktikan. Satu Bapa. Ya, Bapa ini diangkat jadi Allah. Oleh siapa? Ya oleh yang ngaku-ngaku Kristen. Tadi kami sudah menjelaskan bahwa orang yang ngaku-ngaku Kristen itu harus diluruskan. Memakai keras boleh Pak? Boleh ya, karena itu intern ya. Ya, intern ya dijelaskan dengan sangat keras saja, tujuannya supaya kembali kepada hal yang benar. Satu, diangkat jadi Allah, disanjung-sanjung jadi Allah, padahal bukan Allah dan tidak bisa dibuktikan. Satu, Bapa. Bapa adalah Allahnya orang Tritunggal dan segitiga. Ya. Bapa dijadikan
alah-alahan, tidak bisa dibuktikan sebab Bapa itu cuma panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Orang Indonesia dan orang-orang negara-negara lain di Jagat Raya yang bukan Yahudi dilarang memanggil Bapa untuk Allah. Itu dosa. Saya ulang. Bapa itu bukan Allah, Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Orang Indonesia dilarang memanggil Allah itu Bapa. Dosa, ya. Hanya Pendeta Henry Tandianta yang secara meyakinkan berani mengatakan ini didukung oleh ayat Alkitab. Tidak pernah ada orang di luar Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Contohnya Cornelius, ya. Contohnya Sergio Paulus, ya. Contohnya Agripa. Rasul-rasul mengajarkan kepada mereka itu bukan ajaran Yahudi, tapi ajaran Kristen. Ya, tidak ada para rasul itu mengajarkan memanggil Bapa kepada Allah, ya, sebab khusus untuk orang Yahudi, ya. Yesaya 63 ayat 16. Yahweh, engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Jadi Bapa itu panggilan, perhatikan Yesaya 63 ayat 16. Yahweh, Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami dari sejak dahulu kala. Very clear toh? Ya. Jadi orang Yahudi itu memanggil Allah itu Bapa, khusus orang Yahudi. Si Bapa, ya, di samping sebagai panggilan untuk Allah, si Bapa ini juga kiasan untuk Yesus Allah, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku menyampaikan kepadamu dengan kiasan, yaitu kiasan tentang Bapa, ya. Ya, seharus ditegur sangat keras, yaitu orang-orang yang ngaku Kristen penyembah Bapa. Lah kalau Kristen itu harus nyembah Yesus, bukan nyembah Bapa. Anda sanjung-sanjung si Bapa jadi Allah, ya salah lah. Itu alah-alahan. Ada Bapa yang disanjung-sanjung dari Allah itu siapa? Ya Bapa iblis, Yohanes 8 ayat 44, ya. Yahudi palsu, ya. Jemaah iblis dan para Nasrani itu penyembah Bapa iblis. Valid Pak HTD, valid 100%, yes. Yesus yang berkata kok. Ya, Bapa iblis bapamu itu. Kalau kamu tidak percaya akulah Allah, akulah Dia, kamu mati dalam dosamu. Orang-orang Nasrani percaya nggak Yesus Allah? Enggak. Yang ngaku-ngaku Kristen, Katolik, dan Protestan, ayo jujur, kamu mengakui Yesus Allah nggak? Enggak. Kalau Yesus salah satu dari Allah, nah, ya, cuman salah satu dari Allah, karena Allah kami 3, ya. Ya, harus ditegur dengan keras, Pak. Ditegur dengan keras, diluruskan. Allah itu esa, punya nama Yesus itu sing ada lawan. Nggak ada yang bisa ngelawan kalau Allah itu esa, satu, punya nama Yesus. Di luar sana banyak yang ngaku Allah esa, tauhid, tapi nggak punya nama. Ya, jadi harus diluruskan. Kemudian segitiga, ya, segitiga, ya, dijadikan Allah, benar nggak? Oh benar, ya. Allah segitiga, ya, merah, kuning, hijau, rupa-rupa warnanya. Yang meletus yang hijau itu. Ya, tidak bisa dibuktikan. Allah segitiga tidak bisa dibuktikan. Pernah gitu bisa jadi manusia? Enggak. Nomor selanjutnya nomor 3, Tritunggal Maha Sesat, ya. Ya, Tritunggal Maha Sesat adalah alah-alahan, ya. Ini lebih parah lagi karena nama Allah ditaruh atau diberikan kepada patung gondrong laki-laki. Ada patung gondrong laki-laki itu diberi nama Allah, yaitu Yesus. Patung Yesus disembah-sembah. Kami nggak nyembah patung Yesus, Pak. Itu sudah kuno. Kalau gitu kamu ganti dengan Superman, berani nggak? Tantangan saya bertahun-tahun ini nggak pernah berani. Kalau kamu tidak menyembah patung Yesus, ya, kamu ganti patung Yesus dengan Superman, ayo. Ya, nggak berani, ya. Ya, itu ibu dari segala kekejian, ya. Wahyu 17 ayat 5. Menyembah patung itu kekejian. Udah gitu patungnya dikasih nama Tuhan, nama Allah. Dikasihin kepada patung,
Makanya disebut ibu dari segala kekejian. Penyembah patung Yesus adalah ibu atau biang kerok kekejian. Ini ayat Alkitab loh, ya. Wahyu 17 ayat 5. Makanya kepada yang ngaku-ngaku Kristen ditegur dengan sangat keras. Yesus itu yang berkata seperti itu. Ya. Tritunggal Maha Sesat tidak pernah bisa dibuktikan. Demikian pula di tempat lain Allah-Allah di luar kekristenan juga silahkan Anda buktikan. Kalau memang Allah itu ada, silahkan Anda buktikan, ya. Ya, harus yang awal yang akhir, harus punya nama dan bisa menjadi manusia. Tidak pernah bisa dibuktikan itu. Nah, sekarang kita di Indonesia, kita di Pancasila, Indonesia Pancasila, ya. Jangan mengolok-olok, ya. Jangan mengolok-olok keyakinan orang lain, ya, terutama yang menyangkut tentang sesembahan, ya. Kalau Anda mengolok-olok nih, ya, contoh nih, untuk apa Allah itu jadi manusia? Allah kok jadi manusia? Justru Allah menjadi manusia itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Anda mengolok-olok Yesus ngapain? Allah jadi manusia namanya Yesus. Anda mengolok-olok Allah menjadi manusia sebab Allahmu tidak bisa menjadi manusia. Ya, ayo benar apa benar? Kalau Allahmu bisa menjadi manusia, bisa dibuktikan bahwa dia ada, kamu tidak akan mengolok-olok Allah menjadi manusia. Ya. Supaya gelarnya nanti komplitnya. Allah Tuhan kok punya gelar nabi ya? Kok punya gelar guru ya? Kok punya gelar Tuhan ya? Ayo bingung tuh kamu. Ya. Kemudian jangan mengolok-olok, ya, mengolok-olok Allah apa itu? Allah kok jadi manusia? Justru Anda yang mengolok-olok itu karena Anda, ya, tidak bisa membuktikan bahwa Allahmu bisa jadi manusia. Coba kalau Allahmu juga bisa jadi manusia. Ya. Kemudian apa itu? Mengolok-olok lagi nih. Juru selamat gitu. Menebus manusia berdosa. Enak ya. Orang Kristen itu dosanya ditebus, ya, dengan segala pemahaman yang salah. Anda mengolok-olok itu. Lah iya. Karena Allahmu tidak bisa menjadi juru selamat. Ayo, kalau Allahmu bisa menjadi juru selamat, bisa menjamin keselamatan, ya, sehingga kita tidak perlu berdoa, mendoakan arwah, gitu. Pasti Anda bisa ngerti gitu loh, kenapa Allah menjadi manusia sebagai juru selamat. Di Perjanjian Lama ada juru selamat sebagai roh, ya. Anda nggak akan bisa memahami karya Allah harus menjadi manusia. Ya, nggak bisa. Kalau Allahmu bisa jadi manusia, Allahmu bisa jadi juru selamat. Karena nggak bisa Anda olok-olok terus. Anda sedang mempermalukan diri sendiri sebenarnya. Dengan mengolok-olok Yesus, apa Allah jadi manusia namanya Yesus. Ada penebusan manusia. Anda mengolok-olok, sebenarnya Anda sedang mempermalukan diri sendiri. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Kita memang beda kok, Allahnya itu beda. Ada 4.300 agama di seluruh dunia, ya. Tidak bisa disama-samakan Allahnya, sesembahannya beda, Tuhannya beda, nabinya beda. Saya sudah sering jelaskan itu. Tetapi ya orang itu masih ngotot aja, ya, nggak ngerti ya. Pahami dulu keyakinan masing-masing, ya. Tidak perlu mengobok-obok keyakinan orang lain. Loh, kalau Kristen ada obok-obok, ya, sing ada lawan. Makanya Henry Tandianta selalu mengatakan, Anda mau coba-coba obok-obok kekristenan, sini ke saya, tak kick balik dalam 1 menit. Dalam 1 menit, ya, salah satu contoh. Pak Dede, kenapa Allah harus menjadi manusia? Allah menjadi manusia membuktikan bahwa dia ada. Kenapa Anda mengolok-olok Allah jadi manusia? Sebab Allahmu nggak bisa jadi manusia. Coba kalau Allahmu bisa. Nah, seperti itu, ya toh. Ya, 1 menit kalau sama hati deh, ya. Silakan Anda tanya apa saja, 1 menit tak jawab, ya. Dan itu bisa kick balik Anda loh. Kita itu harus toleransi Bapak Ibu Saudara, ya, kepada sesama umat beragama, toleransi. Tetapi kepada intern masing-masing, ya, misalnya di umat di luar Kristen juga ada, tiap agama itu alirannya banyak, gitu. Itu sangat keras nggak kalau ada yang menyimpang? Keras.
Ya, saudara-saudaraku umat muslim, begitu ada aliran yang menyimpang, wah semua keras, ngeroyok semua, dikeroyok, kamu salah, ayo kembali ke jalan yang benar. Kekristenan juga, ya toh. Ya, kalau ada penyimpangan keras ditegur. Berdasar apa? Alkitab. Kalau kami kan pakai Alkitab dasarnya. Ya. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Aku, Yesus, adalah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus berdasar Alkitab dan harus tentang Yesus. Ya. Di luar itu nggak ada kebenaran menurut kekristenan. Makanya yang ngaku-ngaku Kristen, comot-comot Yesus dijadikan salah satu Allah mereka, keras sekali. Harus kita tegur. Ya. Allah kami ada 3, Pak. Salah satunya saya masukkan Yesus sebagai salah satu Allah kami. Tegur dengan keras. Ya. Seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.